Teman-teman, sekarang kita akan membahas spline interpolation. Ini merupakan topik terakhir dari bagian curve fitting atau pencocokan kurva. Kalau di buku referensi, babnya bab 18. Seperti kita diskusikan di part sebelumnya, bahwa tujuan dari interpolasi itu adalah mengestimasi atau memperkirakan nilai di antara data-data yang ada yang tidak mengandung error, ya. Itu interpolasi, karena kalau datanya mengandung error maka kita melakukan regresi. Terus kita juga telah mendiskusikan berbagai jenis interpolasi yang umumnya adalah interpolasi polinomial, mulai dari orde pertama dalam bentuk linear, ya, garis, kemudian orde kedua itu kuadrat, dan seterusnya. Persamaan satu ini telah kita bahas di bagian sebelumnya. Terus rumus umumnya adalah kalau kita mempunyai data jumlahnya n plus 1, maka kita bisa bangun interpolasi polinomial dengan orde n. Lalu ada kasus-kasus di mana interpolasi polinomial itu tidak akan menghasilkan interpolasi yang bagus. Kalau Anda perhatikan di sebelah kanan ini, kita mempunyai fungsi yang dilambangkan oleh garis hitam, di mana nilainya berubah drastis saat x-nya 0, ya. Jadi ketika x-nya kurang dari 0, nilai fungsinya itu misalnya tertentu, ya, tidak harus 0 ini, ya. Misalnya nilainya f1, terus kemudian ketika x-nya lebih dari 0, itu nilai fungsinya f2. Nah, kalau kita terapkan interpolasi dengan berbagai order, mulai dari order rendah yang paling atas, terus ordernya kita naikkan, terus sampai ke bawah ini order, sampai ke C ini adalah order paling tinggi, ternyata hasil interpolasinya tidak mendekati kurva yang sesungguhnya. Alias kalau Anda lihat di sini ada fenomena yang disebut sebagai overshoot, ya. Semakin tinggi order interpolasinya, kita melihat overshootnya semakin jelas. Nah, di sini kita harus mencari alternatif lain. Nah, alternatifnya di sini adalah kita terapkan polinomial order rendah pada range data-data tertentu, ya. Misalnya untuk x kurang dari 0 kita buat interpolasi tersendiri. Kemudian saat x-nya lebih dari 0 kita buat juga interpolasi dengan rumus tersendiri. Nah, nanti kita akan mempunyai beberapa interpolasi polinomial. Nah, kalau kita hubungkan interpolasi polinomial tersebut, maka kita akan mendapatkan fungsi yang disebut sebagai fungsi spline. Cerita sedikit tentang spline. Spline itu merupakan tipe kurva yang awalnya itu digunakan untuk membantu membangun bentuk suatu kapal sebelum modeling lewat komputer itu tersedia saat itu. Nah, para arsitek kapal itu menggunakan cara itu dengan menggambar suatu kurva yang halus, ya, yang smooth itu melalui titik-titik yang telah ditentukan. Nah, di situ mereka menggunakan lembaran tipis logam, terus logamnya itu dia ditekuk melewati titik-titik tersebut sehingga terbentuklah suatu kurva, ya. Itu sejarah penggunaan istilah spline itu. Nah, ini adalah skema dari spline. Jadi ada titik-titik itu berupa paku di situ, ya. Terus kemudian lempengan logam tipis atau besi atau metal itu dia ditekuk melewati titik tersebut. Nah, terbentuklah itu kurva-kurva smooth yang melewati titik tersebut. Nah, kurva itulah yang disebut sebagai spline, yang juga merupakan ide untuk interpolasi jenis spline ini. Nah, dari metode alternatif tersebut kita nanti bisa mendapatkan spline interpolation orde pertama atau
garis lurus ya, itu ditunjukkan di gambar yang paling atas ini ya. Kita mempunyai beberapa spline interpolation yang linear ini yang pertama, terus kita mempunyai yang spline yang kedua dan yang ketiga. Atau kita juga bisa bangun spline interpolation order kedua seperti tunjukkan di B ini. Sekali lagi kita bisa mempunyai beberapa spline dan fungsinya akan berbeda-beda ya, karena kita terapkan second order spline ini pada masing-masing segmen. Kemudian terakhir kita juga bisa bangun spline order ketiga atau kubik ya. Jadi di situ terlihat yang hitam itu merupakan fungsi eksaknya, terus yang biru itu spline interpolation order ketiga yang berusaha untuk mendekati kurva yang eksak tersebut. Nah, ini juga skema tentang spline interpolation ini. Misalnya kita ingin membangun spline interpolation dari kurva ini, maka kita akan membangun berbagai fungsi interpolasi pada masing-masing interval. Misalnya interval pertama itu dimulai dari X0 sampai X1. Kita bangun spline interpolation ini untuk order yang kedua. Nanti kita akan menghitung atau menentukan ini persamaan tersebut. Kemudian untuk interval yang kedua sama juga, kita akan bangun fungsi interpolasi untuk interval yang kedua dan seterusnya sampai ini interval yang ketiga. Kenapa kita perlu memilih spline interpolation ini? Ini sebetulnya pengulangan dari slide-slide di awal tadi ya, cuma di sini kita terapkan di suatu fungsi tertentu ya. Misalnya kita mempunyai fx sama dengan 1 dibagi 1 plus 25x kuadrat. Nah, kalau kita mempunyai titik-titik dengan jarak yang sama mulai dari minus 1 sampai 1 ya, X-nya mulai minus 1 sampai 1, terus ini kita mempunyai stepnya 0,4 ya. Nah, kalau kita masukkan di fungsinya, di kolom yang kedua ini adalah nilai dari Y-nya ya. Terus kalau kita gambarkan ya, kita gambarkan fungsi fx ini, maka fungsi eksaknya itu tunjukkan di gambar sebelah kanan yang pakai garis warna biru. Ya, ini merupakan fungsi eksaknya. Nah, kalau kita terapkan polynomial interpolation order kelima, itu kurvanya ditunjukkan oleh garis merah. Nah, jadi meskipun sudah order kelima, tetapi Anda lihat ini dia tidak bisa mendekati fungsi eksak dengan bagus ya, ada osilasi di situ. Oke, kalau misalnya order kelima itu tidak mampu, bagaimana kalau misalnya ordernya kita naikkan? Di sini kita ambil misalnya order ke-19. Nah, kalau Anda perhatikan di sini bahwa polinomial order ke-19 ini tunjukkan oleh kurva dengan garis atau dengan titik-titik itu ya. Ini polinomial order ke-19. Ternyata kalau Anda perhatikan di sini, ya ada suatu perbaikan pendekatan di titik tengah ya saat X-nya 0, tetapi ketika X-nya mendekati minus 1 dan 1, itu kita lihat ada overshoot yang sangat besar di sini ya. Sehingga kalau kita lihat dari hasilnya bahwa penggunaan polynomial interpolation order yang lebih tinggi itu bukan ide yang bagus. Nah, apa artinya buat kita tentang spline interpolation ini? Bahwa ya kita tetap menggunakan polinomial, tapi polinomial yang kita terapkan itu piecewise. Jadi interval per interval ya. Jadi ada interval pertama, interval kedua, interval ketiga dan seterusnya. Nah, polinomialnya bisa kita gunakan beberapa order, tidak harus order 1 ya. Kita bisa terapkan spline interpolation order yang kedua misalnya di masing-masing interval. Oke,
Mari kita lihat spline interpolation ini. Misalnya kita mempunyai titik-titik ya, mulai titik x0, y0, x1, y1 dan seterusnya sampai xn, yn. Nah, di sini kita ingin buat spline interpolation. Kita terapkan di titik-titik yang ketahui ini. Nah, di sini caranya ya kita bangun pertama data-datanya, terus habis itu kita bangun garis-garis lurus yang menghubungkan masing-masing titik tersebut. Kalau misalnya kita ingin menggunakan linear spline interpolation. Jadi mulai dari titik x0 y0 sampai titik misalnya kita mempunyai x3 y3, kita buat garis lurus ini yang menghubungkan masing-masing data ini. Ya. Nah, di sini adalah ide dari linear spline interpolation. Nah, sekarang kalau kita ingin bangun fungsinya dari masing-masing segmen, itu metodenya sama dengan yang kita pelajari di bab sebelumnya saat kita mendiskusikan interpolasi linear. Jadi misalnya untuk interval yang pertama dari x0 sampai x1 ya kita bangun fungsi interpolasi linear ya seperti ditunjukkan di paling atas itu, fx0 ditambah fx1 minus fx0 dibagi x1 minus x0 kali x minus x0. Terus yang berikutnya ini adalah untuk interval yang kedua, yaitu antara x1 sampai x2 sampai misalnya kita mempunyai xn ya. Nah, kalau Anda perhatikan itu kan fungsi garis lurus ya. Ini dia melambangkan sebagai slope, terus ini adalah titik potong dengan sumbu vertikalnya. Oke, mari kita lihat contoh berikut ini. Misalnya ada suatu peluncuran roket, kecepatan arah ke atasnya itu dia merupakan fungsi dari waktu ya. Ditunjukkan di tabel yang sebelah kiri itu ya. Jadi saat T-nya 0, kecepatannya 0, saat 10 detik setelah peluncuran kecepatannya 227,04 dan seterusnya sampai saat misalnya 30 detik setelah peluncuran tuh kecepatannya 901,67. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan dari roket itu saat 16 detik setelah peluncuran. Kita diminta menggunakan linear spline interpolation untuk menentukan kecepatan pada T sama dengan 16. Kalau kita gambarkan data-data dari tabel itu, maka kita akan mendapatkan ini. Anda terlihat ini bahwa kecepatannya saat sampai 30 ini kelihatan linear atau mungkin mendekati eksponensial ya. Nah, kita ingin menghitung berapa kecepatan dari roket itu saat T-nya 16, yaitu saat di sini. Nah, jadi kita ingin memperkirakan kira-kira berapa kecepatannya di sini. Oke, di sini kita fokusnya adalah dua data yang melingkupi data saat T-nya 16. Nah, di sini kita mempunyai dua data itu adalah saat T-nya 15 dan saat T-nya 20. Nah, kita dapatkan ya dari datanya bahwa saat T-nya 15 itu kecepatannya 362,78, saat T-nya 20 kecepatannya 517,35. Nah, kemudian kita gunakan fungsi interpolasi linearnya ya. Jadi slide sebelumnya juga ini fungsinya. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Jadi T0-nya itu 15, T1-nya 20 ya. Kita masukkan, nanti akan ketemu fungsi ini. Ya, fungsi ini. Nah, fungsi ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan kecepatan roket antara T-nya 15 dan 20 ya. Ketika ditanya T-nya 16 ya tinggal kita masukkan T-nya ini sebesar 16 ke persamaan tersebut, ketemulah bahwa kecepatan dari roket tersebut adalah 393,7. Nah, kalau kita gambarkan interpolasi linearnya kita dapatkan di gambar sebelah kanan ya. Ini data T0, terus ini adalah data T1. Yang kita hitung adalah
saat T-nya 16, kecepatannya ini. Ya. Kemudian contoh yang kedua, diketahui kita mempunyai data seperti yang ditunjukkan di tabel ini, terus kita diminta untuk menentukan rumusan linear spline dari data-data yang ditunjukkan di tabel ini. Artinya di sini kita ingin bangun fungsi kecepatannya itu untuk masing-masing interval. Nah, tabelnya saya atur lagi di atas. Nah, kita mempunyai beberapa interval, mulai interval pertama itu dari 0 sampai 10. Kita akan mempunyai fungsi seperti ini, terus kemudian saat waktunya dari 10 sampai 15, sama juga kita masukkan fungsinya, ya, dan seterusnya sampai interval terakhir itu dari 22 ke 30. Ya. Kita masukkan, nanti ketemu fungsinya dari masing-masing interval tersebut. Contoh yang ketiga, misalnya kita mempunyai data yang ditunjukkan oleh tabel ini, terus kita diminta untuk menentukan berapa nilai fungsi kalau X-nya 2,6. Yang menarik dari contoh ketiga ini, kalau Anda perhatikan bahwa susunan dari X-nya itu tidak monoton naik, ya. Jadi 2,5, 3,2, terus 2, terus 4. Ya. Mari kita lihat contoh penyelesaian dari tabel tersebut. Nah, step yang pertama itu kita atur-atur tabelnya sehingga X-nya itu monoton naik, ya. Jadi kalau di tabel aslinya kan tidak monoton naik, maka kita atur-atur sehingga kita dapatkan tabel yang mana X-nya monoton naik. Mulai dari terkecil, mulai dari 2, 2,5, 3,2, 4, dan seterusnya, ya. Kemudian setelah itu kita identifikasi segmennya yang melingkupi X sama dengan 2,6 ya tadi, ya, 2,6. Nah, di sini kita menentukan bahwa 2,6 itu berada di interval ini yang kedua ini, yaitu X-nya antara 2,5 dan 3,2. Setelah itu kita tentukan formulasinya atau rumusannya, ya, menggunakan rumus yang ditunjukkan di slide sebelumnya. Di sini X0-nya 2,5, X1-nya 3,2. Kalau kita masukkan angka-angkanya, nanti akan ketemu bahwa pada saat X-nya 2,6 itu nilai fungsinya ini 14,14. Oke, demikian kita telah menyelesaikan topik pembahasan dari bab curve fitting atau pencocokan kurva.